Hari ini tanggal 25 September 2025. Jadi di pertemuan ketiga ya mungkin saya coba meneruskan materi dari tugas yang disampaikan oleh Pak Daharta dan kemarin juga sudah ada diskusi dengan dosen pendamping. Nah, sebelumnya mungkin kita coba overview dulu dari yang sudah kita sampaikan ya. Yang sudah kita sampaikan sebelumnya itu berkaitan dengan vektor aljabar dan juga divergensi ya, atau turunan. Kemudian terutama kita belajar adanya del operator. Nah, mudah-mudahan mahasiswa masih ingat itu ya. Dan kemarin mungkin sudah ada latihan soal atau tugas dari atau mungkin latihan mengerjakan di kelas, tapi mungkin ada beberapa yang kurang. Ini bandwidth-nya rendah, apakah suaranya lancar atau tidak? Lancar. Ya, soalnya di keterangan di layar saya ada tulisan bandwidth-nya rendah gitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa kita lakukan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dilanjut. Nah, saya coba slide PowerPoint, slide share, dan mungkin saya akan turunkan off kamera ya supaya nggak terlalu besar bandwidth-nya. Dan supaya mahasiswa juga fokus ke materi. Apakah bisa dilihat untuk share screen-nya? Apakah mahasiswa bisa melihat share screen-nya? Belum? Bisa, Pak. Baik, baik, baik. Terima kasih. Jadi saya coba lanjutkan dulu ya. Jadi kemarin overview-nya adalah overview beberapa materi sebelumnya. Ya, kita berkenalan dengan komponen vektor. Nah, masih lebih mudah kalau kita bekerja secara matematis itu di koordinat kartesian atau ya sumbu x, y, z gitu ya. Kemudian kita juga kemarin belajar dot product atau perkalian titik. Mudah-mudahan Anda sudah mencoba melatihnya di kelas dan juga belajar sendiri. Kalau belum, nanti saya sarankan Anda segera melatih ya di rumah supaya lancar. Terus kemudian juga cross product. Nah, kemarin sudah ada ilustrasi ini dan cara penggunaannya. Mudah-mudahan Anda sudah belajar juga. Nah, kemarin mungkin juga berkaitan dengan del operator atau nabla. Mudah-mudahan Anda ingat nanti kita akan sering berhubungan dengan ini. Jadi bentuk ini harus hafal di luar kepala ya. Selain bentuk X topi, Y topi, Z topi ini bisa ditulis dengan I topi, J topi, atau K topi. Biasanya ada soal yang buat seperti itu. Kemudian kemarin terkait dengan turunan itu ada gradient, divergence, dan curl. Bedanya gradient ini yang di sebelahnya ini adalah T skalar, kalau yang divergence ini perkalian titik dot V, yang curl ini cross dot V. Nah, ini V ini bisa cetak tebal ini karena vektor ya. Jadi hasil perkalian titik ini adalah skalar. Hasil perkalian ini adalah vektor karena ada X topi, Y topi, Z topi. Hasil curl ini adalah vektor karena ada X topi, Y topi, dan Z topi. Tentu saja kemarin juga kita bahas ada position vector, vektor jarak atau separation vector, dan juga ada infinitesimal displacement vector atau DL. Nah, mungkin nanti juga akan kita kembali panggil lagi ya bentuk-bentuk ini. Jadi mahasiswa yang kemarin itu jangan sampai lupa bentuk yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan materinya kemarin sudah diakses dan Anda lebih mudah kalau sering berlatih. Nah, kemarin ada sedikit feedback, mungkin contoh latihan Anda sudah belajar tentang operasional vektor, tambah, kurang, perkalian titik, perkalian silang, itu mungkin sudah. Nah, mungkin bagaimana kalau misalkan contoh soal terkait diferensial kalkulusnya, ya terutama berkaitan dengan gradient, divergence, dan curl. Kemarin mungkin hampir sama saja sebenarnya, tapi ya kalau ingin kita lihat, nah nanti kita bisa tunjukkan. Jadi kalau kemarin Anda sudah belajar di kelas itu perkalian titik, berarti kan ini harusnya sudah bisa. Kalau curl di sini biasanya ini juga udah bisa gitu ya. Hanya saja curl-nya ini bukan dengan vektor A atau vektor B, tapi dengan nabla dan
misalkan suatu vektor V atau yang lain. Sedangkan kalau yang ini dengan skalar. Baik, kita coba ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung diinterupsi mungkin ya, atau ada yang kurang jelas. Nah, ini contoh soal terkait dengan gradien. Atau mungkin mahasiswa bisa respon dulu. Kemarin yang soal terkait gradien ini sudah atau belum? Sudah ya? Belum ya? Jadi kita bahas sekilas ya. Jadi misalkan kita punya, kalau gradien tadi, kalau kita ingat bentuknya kan ini ada del dan skalar. Di sini T ya. Jadi do T per do X dikali X topi ditambah do T per do Y kali Y topi tambah do T per do Z kali Z topi. Nah, sekarang kita akan menggunakan ini bentuk ini ya, tetapi mungkin bukan T ya skalarnya, bisa jadi yang lain. Nah, contoh soal ini, misalkan kita diminta untuk menentukan gradien dari R. Jadi, yang T tadi kita ganti R, di mana R itu bisa dinyatakan menjadi satu persamaan ya, akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, dari sini, ah, bagaimana kita menentukan gradiennya? Berarti kan kita tentukan del R. Delnya sudah tahu kan tadi seperti ini. Nah, sedangkan R-nya ini bisa kita nyatakan sebagai X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat pangkat setengah, karena akar ini bisa kita ganti jadi pangkat setengah seperti ini. Nah, artinya kalau kita sudah tahu bentuk gradien R, ini berarti tinggal ditulis do R per do X, X topi, tambah do R per do Y, Y topi, tambah do R per do Z, Z topi. Nah, untuk lebih lanjutnya, ini tinggal masalah ini, turunan, do R per do X. Ini parsial berarti kan karena ada do. Ini juga do R per do Y, diturunkan terhadap Y. Yang ini diturunkan terhadap X, yang ini terhadap Y, ini diturunkan terhadap Z. Nah, jadi kalau misalnya salah satu aja kita coba kerjakan, do R per do X, ya berarti R ini kita substitusikan bentuk yang ini kan, R-nya. Nah, jadi kalau turunannya adalah ini yang setengah akan kita turunkan ke depan, jadi bentuk ini. Terus kemudian persamaan ini yang lengkap kita tulis pangkat setengah. Pangkatnya kita kurangkan 1 karena turunan, dan kita turunkan terhadap X berarti yang ada variabel X-nya. Turunan X kuadrat adalah 2X. Kalau Y kuadrat diturunkan terhadap X itu hasilnya 0. Z kuadrat diturunkan terhadap X itu hasilnya adalah 0. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, bentuk yang seperti ini bisa kita rapikan lagi, setengah itu dikali 2X, jadi ada X dibagi, karena ini setengah pangkatnya dikurangi 1, jadi pangkatnya jadi minus setengah. Jadi minus setengah itu berarti 1 per akar. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Jadi kan 2X-nya tetap ditulis boleh dulu, seperti ini, yang setengahnya ditulis di sini. Jadi yang bentuk ini setengah dikurangi 1, jadi bentuk di bawah, akar. Nah, ini kalau dicoret 2 dan 2 ini di atas ini dan di bawah kita coret, kita akan punya bentuk X. Jadi X dikali X topi, jadi bentuknya seperti ini. Nah, kemudian yang kalau do R terhadap do Y kan hampir sama, karena bentuknya seperti ini, berarti hasilnya yang di atasnya 2Y saja. Karena di sini akan diganti 2Y, karena diturunkan terhadap Y. Yang ini diturunkan terhadap Y akan 0, ini diturunkan terhadap D, Y akan 0 juga. Z kuadratnya diturunkan terhadap Y jadi 0. X kuadratnya juga jadi 0. Demikian juga yang bagian do R per do Z. Nah, kan? Ya, karena diturunkan terhadap Z, maka yang X kuadrat terhadap Z-nya itu akan 0, Y kuadrat terhadap Z-nya akan 0, sedangkan Z kuadrat terhadap Z-nya itu 2Z. Jadi, kurang lebih ini bentuknya simetri atau mirip gitu ya. Bukan simetri ya, mirip untuk suku dengan X topi, Y topi, dan Z topi. Jadi kalau ini disederhanakan, duanya dicoret, jadi akan ketemu X topi ditambah Y topi tambah Z topi dibagi, karena semuanya mirip, kita bisa tuliskan seperti ini. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, dari pengertian kemarin, Anda mungkin masih ingat tentang vektor posisi ini. Nah, ternyata
kita punya bentuk yang atas itu adalah vektor R, yang bawah ini adalah besarnya atau panjang dari R. Jadi kalau vektor dibagi skalarnya berarti itu adalah vektor satuan R topi. Ini adalah salah satu contoh terkait gradien. Jadi hampir sama kalau Anda sudah bisa melakukan turunan parsial. Oke, itu contohnya. Kurang lebih mahasiswa bisa mengikuti atau mungkin ada pertanyaan? Cukup ya, jelas ya? Baik, kalau jelas kita lanjut ya ke slide berikutnya ya. Nah, contoh soal terkait divergens atau divergensi. Ya, ini contoh soalnya seperti ini misalkan. Jadi, seumpama kita memiliki suatu fungsi-fungsi, misalnya ada vektor A, nah ini seperti yang tadi vektornya, atau vektor B ini bentuknya z topi atau 1 dikali z topi gitu ya. Sedangkan VC ini adalah Z topi. Nah, kita diminta untuk menghitung divergensinya. Berarti kalau bentuk divergensi kan del atau nabla dot misalkan VA. Kalau diminta divergensi VA ya kita hitung dengan VA. Kalau kita diminta untuk hitung yang VB ya kita kali VB-nya. Ya, kalau diminta VC ya kita kali VC. Tapi sementara kita kerjakan dulu yang VA dulu. Nah, karena ini perkalian titik, misalkan ini X kali X topi, Y topi, dan Z topi. Di sini juga ada X topi, Y topi, Z topi. Berarti perkalian titik itu berlaku pada suku yang sejenis kan. X topi dikali X topi. Nah, kemudian kalau yang sejenis itu berharga 1 ya. Berarti do X per do X. Ya, seperti ini. Kalau yang suku keduanya do Y per do Y seperti ini. Kalau yang suku ketiganya do Z per do Z. Nah, X diturunkan terhadap X harganya 1, Y terhadap Y harganya 1, Z terhadap Z 1. Kalau dijumlahkan 3, maka hasilnya divergensi itu skalar, yaitu 3, bukan vektor ya. Nah, sedangkan kalau kita punya Z topi sebagai VB, maka bisa kita nyatakan ini kan 1 Z topi, berarti komponen Y topi atau X topinya itu 0. Berarti kan kita bisa tuliskan do 0 per do X atau kemudian ditambah do 0 per do Y. Yang tersisa adalah do 1 per do Z, karena di sininya adalah VB-nya 1. Nah, karena 0, 0, dan 1 itu konstanta diturunkan terhadap variabel X, Y, dan Z, masing-masing itu berharga 0 hasilnya. Kalau dijumlahkan juga 0. Nah, ini juga skalar, bukan vektor. Kemudian terakhir yang C, kalau di sini ada Z topi, sama seperti tadi, yang komponen X topinya 0, komponen Y topinya 0, komponen Z topinya adalah Z. Jadi, yang ini akan berharga 0, ini berharga 0 juga, dan do Z per do Z-nya adalah 1. Jadi 0 tambah 0 tambah 1 sama dengan 1. Ini untuk contoh soal divergensinya. Apakah bisa dipahami? Atau ada pertanyaan? Silakan. Baik. Jadi kan sama ya seperti latihan kemarin, mungkin yang di kelas ya. Kemudian saya lanjut kalau latihan yang curl. Nah, ini hampir sama ya. Jadi misalkan kita punya suatu fungsi, itu VA. VA-nya itu minus Y X topi dan X topi. Nah, kalau kita mau ngitung curl kan kita bisa pakai formulasi ini. Jadi kita hitung atau susun bentuk seperti ini, kemudian kita tambahkan yang 2 kolom awal. Nah, kemudian yang ke arah kanan ini yang garis biru, panah biru itu berarti dia positif, yang merah ini negatif. Jadi kita bisa susun. Nah, sekarang kalau pertanyaannya adalah ini, maka kita bisa susun seperti ini. Yang mana X topi kita tulis di sini, Y topi, Z topi, terus kemudian do per do X-nya itu operator del-nya, do per do Y operator del yang komponen Y topi, do per do Z-nya komponen Z topi. Nah, kemudian kita susun yang di sini komponen X topinya itu adalah minus Y,
yang Y topinya itu adalah X, sedangkan yang Z-nya itu adalah 0. Nah, ini kalau jawabannya langsung 2Z, tapi kalau mau dijabarkan, yaitu kita bisa lihat di sini, tinggal kita tulis susun yang 2 kolom awal ini sama persis kita tuliskan. Yang ini kita lihat, berarti ini ada X topi, kemudian Do 0 per Do Y, kemudian ditambah Y topi dikalikan Do dari minus Y per Do Z seperti ini. Kemudian yang ke arah yang ketiga, Z topi dikali Do dari X per Do X. Nah, kemudian dikurangkan, kita cari yang X topinya ini, berarti Do X per Do Z, kemudian dikurangkan yang Y topi, Do ini 0 per Do X. Jadi ini, kemudian yang Z topinya ini adalah Do dari minus Y per Do Y, seperti ini. Nah, kursor saya kelihatan ya, yang ini ya, mudah-mudahan dari tadi sudah jelas kursornya. Apakah bisa dilihat kursor ini? Bisa, Pak. Ya, oke. Nah, kemudian kalau ini diturunkan terhadap Y, karena ini konstanta, angkanya itu adalah 0. Yang ini Y terhadap Z berarti 0 juga. X terhadap X berarti 1. X terhadap Z ini harganya 0. 0 dikali 0 terhadap X itu 0 karena konstanta. Minus Y terhadap Y ini adalah minus 1. Jadi kalau minus, ininya minus berarti jadi positif. Yang lainnya dikalikan 0 berarti kan dikali 0 berarti ini ada 2, yang 1 ditambah 1. Jadi ini ada 2Z, sama seperti ini. Oke, itu yang curl, jadi udah cukup jelas. Nggak ada pertanyaan kan? Cukup ya? Kita lanjut? Jelas, Pak. Iya, Pak. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan materi ya, karena kita akan masuk ke integral, karena kemarin sudah diferensial. Nah, kita overview dulu ya ilustrasi terkait elemen garis, elemen permukaan, dan elemen volume. Jadi kalau ditinjau dari pertemuan kemarin kan ada beberapa berkaitan dengan benda bawah permukaan begitu ya. Kalau di awal pertemuan kemarin misalnya benda graviti untuk metode graviti, sumber dari graviti atau sumber benda listrik atau magnetik begitu ya. Nah, tapi dari situ kita coba hubungkan materinya ya. Jadi ada ilustrasinya misalkan di sini. Kemarin kita belajar vektor displacement DL gitu ya, misalkan dari titik A ke B. Nah, nanti kalau kita teruskan sesuai lintasan, nanti kita mungkin akan berhubungan dengan elemen garis atau elemen jarak gitu ya. Kemudian kalau dilihat di sini ada simbol lagi yang lain, DA, yaitu sepetak area atau luas area. Biasanya itu berkaitan dengan permukaan. Jadi ada vektor di area, itu arah DA gitu ya, itu arahnya tegak lurus dari permukaan. Ya kadang-kadang permukaan itu bisa ambigu juga, bisa ke atas atau ke bawah gitu ya. Nah, tergantung dari nanti kalau kita punya sumbu, itu nanti kita bisa nyatakan apakah plus X atau minus X. Misalkan ini, kalau permukaan satu yang di depan untuk kubus ini saat jajar sumbu X, yaitu berarti X topi ya, positif. Kalau yang ke belakangnya, yang berlawan arah dari X topi, berarti ini minus X topi yang permukaan 2 di belakang. Kalau yang ini kiri yang keempat ini berarti minus Y topi, yang sana plus Y topi. Kalau yang Z ke atas itu Z topi, yang ke bawah berarti minus Z topi. Nah, ini beberapa ilustrasi nanti kalau misalkan Anda belajar mungkin berkaitan dengan arus listrik, misalnya ada I gitu ya, jadi mungkin ada DL aksen, ya, berkaitan dengan sumber yang menceritakan terkait dengan muatan yang bergerak pada kawat loop gitu ya. Atau bisa dilihat di sini ada loop 1 dan loop 2 terpisahkan sejarak R Latin gitu ya. Di sini ada DL1 berarti ini ada elemen garis ya, elemen garis loop 1, elemen garis loop 2-nya di sini. Nah, kalau misalkan kita punya
bentuk bola, nah ini karena permukaan, nah kulit bola itu sepetak areanya, nah ini kita bisa nyatakan sebagai dA1, ini mungkin elemen permukaan dari bola satu. Sedangkan kalau volume, nah benda pejal begitu ya, kemarin sudah kita singgung, itu ada d tau, digunakan simbol d tau. D tau itu bisa jadi bentuknya elemennya kotak kecil ini ya, seperti ini. Nah, itu untuk menyusun komposisi dari distribusi benda kontinu. Nah, karena kita berkaitan dengan integral kalkulus, maka kita overview terkait notasi integral. Jadi catatan ini untuk ringkasan di koordinat kartesian. Jadi kalau kita punya lintas integral garis atau line integral, ini bisa kita nyatakan integral A, B, ya ini dari rentang A ke B, titik A ke B, dari vektor V dot dl. Nah, dl kemarin kan sudah kita sebut sebagai displacement vector. Infinitesimal itu adalah perpindahan yang sangat kecil, dx, dy, dz-nya itu kecil gitu ya. Jadi ilustrasinya mungkin dari titik A di sini menuju titik B, nah itu kita bisa punya dibagi menjadi dl kecil gitu ya. Ini ada panahnya dipotong-potong kecil gitulah kurang lebih. Nah, kalau misalkan kita punya suatu lintasan yang tertutup, maka kita biasanya berhubungan dengan bentuk integral tertutup. Ini ada simbolnya seperti ini ya untuk closed loop. Nah, itu biasanya misalkan kita punya titik A itu sama dengan B, berarti dia bentuknya itu tertutup begitu ya. Di sini kita punya komponen dl-nya, mungkin loop-nya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita berhubungan yang kedua, itu ada notasi untuk integral permukaan atau surface integral. Nah, seringkali disimbolkan dengan integral, di bawahnya ada simbol S. S itu untuk surface atau permukaan. Dan ini contohnya adalah VDA ya. DA-nya ini vektor. Kalau DL tadi juga vektor kan, cetak tebal ini DA-nya juga vektor. Ini adalah an infinitesimal patch of area atau sepetak area ya, yang sangat kecil. DA ini sebagai elemen permukaan. Sama seperti yang integral garis, kita punya permukaan integral tertutup ya, untuk dot DA. Nah, integral tertutup dot DA seperti ini, berarti ilustrasinya mungkin contohnya kulit bola yang keseluruhan ya, untuk keseluruhan bola, ini kulit bolanya yang dihitung. Nah, simbol yang lain mungkin karena ini ada DA, itu biasanya berhubungan dengan permukaan. Kalau yang paling simpel mungkin kalau kartesian itu bidang XY atau bidang ZY atau bidang ZX gitu ya. Jadi biasanya ada integral lipat 2. Nah, ada juga yang pakai selain DA itu pakai DS. Kalau A itu area, S itu surface, nah itu bisa dijabarkan ke dx dy. Nah, sedangkan kalau yang bentuk notasi integral ketiga itu integral volume. Itu integral bawahnya biasanya V atau ini kalau Greek Latin V lah, ini tulisan Latin gitu aja. Ini T d tau. Nah, kalau d tau itu adalah elemen volume atau an infinitesimal element volume atau elemen volume yang sangat kecil. D tau itu bisa dijabarkan dx, dy, dz. Kalau yang ds atau da tadi bisa dx, dy atau dx, dz atau dy, dz gitu ya. Nah, kalau ilustrasinya seperti ini, d tau-nya kotak kecil ini, makanya dikali dx, dy, dz, atau ada juga yang menuliskan integralnya lipat 3 untuk volume, ini dx, dy, dz. Ini misalkan t-nya itu adalah suatu fungsi terhadap x, y, z. Kalau kita perhatikan bentuk di sini itu skalar kan ya, tetapi kalau misalnya kita mau ke vektor kalkulusnya, misalkan ini V itu adalah suatu vektor, maka kita bisa jabarkan komponen vektor V dulu, jadi Vx, X topi tambah Vy, Y topi tambah Vz, Z topi itu untuk V-nya, dikali d tau. Nah, d tau sendiri ini kalau kita coba selesaikan satu persatu ini bisa nih ya. Jadi kita
integralnya terhadap delta untuk yang komponen Vx, x topinya dikeluarin di depan lah supaya tahu mudah kita melihatnya. Yang y topinya dikeluarin depan juga, Vy d tau tambah z topi integral Vz d tau. Jadi ini juga integral lipat 3. Nah, kalau kita perhatikan Vx d tau ini hampir sama seperti ini kan, bentuknya skalar dari komponen x topi. Dan Vy d tau-nya ini komponen dari y topi. Ini integralnya bentuknya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya berkaitan dengan integral dan nabla. Nah, kita nanti berhubungan dengan teorema dasar. Teorema dasar integral ya. Nah, ada 3 lah secara umum. Kalau dulu di kalkulus mungkin Anda belajar fundamental theorem of calculus atau teorema dasar kalkulus. Jadi kalau kita sederhananya Anda menghitung integral itu kan dari interval A ke B gitu ya. Integral di sini mungkin kita nggak bahas teorema dasar kalkulus 1 ya. Mungkin ini bentuknya teorema dasar kalkulus 2 ya yang sering Anda gunakan. Itu kurang lebih menunjukkan hubungan diferensial pada suatu integral yang merupakan nilainya itu sama seperti nilai di ujung-ujung interval ya, FB dikurangi FA. Nah, kalau secara sederhananya kalau Anda bisa menghitung fungsi yang seperti ini, misalkan integral dari 2 sampai 5, x kuadrat dx, nah kurang lebih Anda bisa menghitung integral dengan mengintegralkannya dulu, yaitu ini 2-nya itu ditambah 1 jadi 1/3 kan, 2 tambah 1, x-nya dinaikin 3 plus 1, dievaluasi pada interval 2 dan 5. Jadi kemudian dimasukkan rentang atasnya 5 pangkat 3-nya 1/5/3. Kemudian 2-nya itu adalah 2 pangkat 3 atau 8/3. Ini kalau diselisihkan kita dapatkan 117/3 atau 39. Nah, nanti silakan Anda cek perhitungannya. Nah, ini yang paling dasar kalau berkaitan dengan integral. Nah, kalau yang kita hubungkan dengan gradien, maka integralnya itu kita kenal sebagai teorema dasar untuk gradien, fundamental theorem for gradient. Nah, bentuknya hampir sama seperti yang sebelumnya, hanya saja kita cek di sini ada integral AB-nya, ini masih sama, tapi di sininya adalah bentuk del T, atau ya kalau tadi kan df per dx gitu ya. Nah, karena ini ada 3 dimensi ini berarti dl gitu ya. Ini harganya akan sama seperti T pada fungsi B dikurangi T fungsi A. Nah, ini kalau kita coba cek di latihan soal, nah berarti kalau Anda sudah bisa ngitung gradien yang kita coba di awal tadi, ya tinggal kita selesaikan yang bagian integral. Nah, ini perlu dievaluasi lintasan garisnya. Nah, kalau paling cepat ya asalkan kita tahu T-nya ini kita bisa hitung paling cepatnya. Tapi untuk membuktikan biasanya Anda perlu menghitung ruas kanan sendiri, hasilnya harus sama dengan yang ruas kiri gitu. Nah, kita coba contoh dulu ya. Atau mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Tadi ada suara-suara? Nggak ada? Cukup jelas suaranya? Jelas, Pak. Baik, kita lanjut ya. Nah, jadi misalkan kita punya soal T-nya kita nyatakan sebagai XY kuadrat. Dan misalnya kita punya A, itu titiknya itu berada pada titik origin atau titik awal, 0,0,0. Dan titik B-nya itu misalkan titik 2,1,0. Jadi kalau kita perhatikan 3 dimensi ini ternyata hanya 2 dimensi karena yang Z-nya kan sama-sama 0 ya, berarti kita perhatikan di bidang X dan Y saja. Nah, kita diminta untuk mengecek teorema untuk gradien, yang mana ini dinyatakan di persamaan kanan atas. Nah, jadi kita kenal dulu del-nya tadi sudah disebutkan, Anda harusnya hafal. Nah, kalau dihitung del T, berarti tadi Anda bisa hitung harusnya kalau T-nya ini dimasukkan ke del, gitu ya.
nanti Anda akan dapatkan Y kuadrat X topi tambah 2XY Y topi. Z-nya kan nggak ada di sini ya. Nah, jadi 0, kayak gitu ya. Nah, del T ini harusnya Anda bisa hitung kan? Benar nggak dicek? Nah, ini kalau mau ngecek. Kan ini XY kuadrat. Jadi del XY kuadrat per 2X. Nah, ini diturunkan terhadap X, maka hasilnya adalah ini kan Y kuadrat, karena X-nya itu jadi 1 kan, gitu. Kalau yang XY kuadratnya terhadap Y, berarti Y kuadratnya yang diturunkan, jadi 2Y dikali X atau 2XY gitu ya. Nah, kemudian yang XY kuadrat dihubungkan terhadap Z itu berharga 0. Jadi kalau ini kita nyatakan, maka Y kuadrat X topi ini sama, kemudian 2XY Y topi ini sama, Z-nya 0 tidak ditulis di sini. Nah, kemudian di sini ada DL. DL-nya itu Anda sudah pernah ini punya bentuknya di pertemuan kemarin. Jadi DL-nya ini vektor kan bisa dinyatakan sebagai DX X topi tambah DY Y topi tambah DZ Z topi. Jadi Anda bisa hitung perkalian titik ini. Gitu. Jadi kalau kita lihat arahnya dari atau kita plot ya dari titik A ke B, di sini kita punya titik A, ini titik B, itu bisa kita tempuh pakai jalur 3 yang paling cepat atau yang bertahap atau jalur yang lain ya, ada jalur 1 atau ditambahkan juga dengan jalur 2, 1 ditambah 2 gitu ya. Itu juga sama dari A ke B. Bisa dari A ke B itu lewat jalur 3 saja atau 1 ke 2. Nah, kita bisa cek di sini kalau dari jalur 1 itu dari 0,0 menuju apa ini? 2,0. Nah, berarti kalau secara persamaan garisnya ini adalah Y sama dengan 0. Jadi persamaan lintasan 1 itu Y sama dengan 0 di sini. Nah, artinya DL atau vektor perpindahannya itu hanya pada arah X topi saja. Jadi kalau ini diambil yang ada arahnya itu ya yang ada harganya yang X topi saja ini. Sedangkan D-nya harganya tidak ada perubahan karena tidak bergerak ke atas kan, 0. DZ-nya juga tidak ada perubahan karena Z-nya 0. Nah, ini ada dua modal di sini. Jadi kalau diminta hitung del T dot DL, nah ini tinggal dikalikan gitu ya. Karena ini X topi, kalau ini X topi dikalikan dengan del T, maka kita akan punya persamaan Y kuadrat DX. Ya, kan dari komponen ini kan Y kuadrat X topi dikalikan DX X topi. X topi dikali X topi ini sama dengan 1 gitu ya. Oke, masih bisa mengikuti nggak? Ya kan? Bisa ya? Nah, jadi pada lintasan 1, kalau kita cek di sini integral I kan, atau integral 1 ini, I1 ini, dt dot dl, dia akan berharga 0. Karena kita bergerak pada lintasan Y-nya sama dengan 0. Jadi Y kuadrat di integral terhadap dx kan harganya 0. Karena di sini tidak ada variabel X-nya. Ya, jadi dianggap konstanta kan ya.
Sementara intervalnya itu adalah harus interval dx gitu kan. Nah, kemudian kalau yang interval atau lintasan kedua, kita punya di sini x sama dengan 2. Dan kita punya dl-nya berarti ke arah y topi, ke arah y topi. Nah, berarti di sini dy y topi di sini. Jadi kalau delta t dot dl kita bisa kalikan dengan ini, delta t-nya berarti 2xy ini dikali dy. Nah, y topi kali y topinya kan jadi 1 kan ya di sini. Karena kita punya informasi x sama dengan 2, jadi 2 ini bisa kita substitusi di sini. Jadi dapatnya 4y dy. Jadi 4y dy inilah yang akan diintegralkan kalau bentuknya seperti ini. Ini pada rentang 0 sampai 1, karena y-nya itu dari 0 menuju 1 gitu ya. Kalau yang sebelumnya itu kan dari 0 menuju 2 untuk dx, tapi karena turunannya tidak ada berarti 0. Nah, integral 4y dy ini adalah bentuknya akan menjadi 2y kuadrat. Karena y-nya kan pangkat 1, ini dibagi per 2 kan. Jadi 4 dibagi 2y kuadrat. Intervalnya 0 sampai 1, tinggal dimasukkan ke sini jadi 2 dikali 1 kuadrat dikurangi 0. 2 dikali 1 kuadrat itu sama dengan 2. Jadi kalau ini dijumlahkan, 0 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 2. Dari sini, dari A ke B. Hasil itu sama juga kalau Anda menempuh jalur lintasan ketiga ini. Nah, lintasan ketiga ini bentuk garisnya itu adalah Y sama dengan setengah X. Tahu dari mana? Ada koordinat 0,0 dan ada koordinat 2,1. Jadi persamaan garisnya Anda punya. Nah, dari persamaan garis ini Anda bisa hitung dy-nya sama dengan setengah dx. Ini tinggal dikasih dy, ini x-nya dikasih d. Jadi dy sama dengan setengah dx. Nah, kalau ditanya dt dot dl-nya, ya sama seperti tadi ya, ada y kuadrat 2xy dikalikan dengan dl. Ya, berarti ini semua dikalikan semua. Ya, berarti kita akan dapatkan y kuadrat dx dan 2xy dy. Nah, karena kita punya informasi y sama dengan setengah x, maka kita substitusi y-nya dari setengah x ini kita substitusi di y kuadrat. Jadi 1/4 x kuadrat dx ditambah 2 dikali setengah 2 dikali x dikali setengah x. Karena y-nya disubstitusi juga kan di sini. Yaitu 1/4 x kuadrat ditambah x kuadrat gitu ya. Nah, nanti hasilnya adalah 3/4 x kuadrat dx. Oh ya, ini dy-nya juga disubstitusi jadi setengah dx. Ya, jadi nanti Anda akan dapatkan bentuk ini. Jadi yang ada y-nya harus dihilangkan semua ya. Jadi y-nya jadi setengah x, dy-nya jadi setengah dx. Nah, kemudian karena kita sudah punya yang seragam, ini dx semua, berarti intervalnya dari x-nya mana? Dari 0 ke 2 gitu ya. Jadi intervalnya dari 0 ke 2, hanya untuk yang integral dx saja. 3/4 x kuadrat ini bentuknya, integralnya akan menjadi 1/4 x pangkat 3 pada rentang 0 sampai 2. Nah, nanti kalau dimasukkan 2 di x itu jadi 2 pangkat 3, 8 dibagi 4, itu 2. Dikurangi, 0-nya ini dimasukkan
ke X berarti 0. Ya, berarti 2 dikurangi 0. Jadi menggunakan lintasan 1 tambah 2 itu sama dengan menggunakan lintasan 3. Nah, itu hasilnya sama-sama 2. Kalau tadi 0 tambah 2, ini langsung 2 dapatnya. Nah, itu baru kalau ngitungnya sisi kiri. Nah, yang lebih mudah itu ngitung yang bersamaan sebelah kanan, cepat nih. Nah, itu kita punya T-nya XY kuadrat, berarti kita tinggal masukkan koordinat B ke persamaan ini. Nah, yang di B itu koordinatnya adalah 21 ya, berarti X-nya 2, Y-nya 1, 2 dikali 1 kuadrat, itu 2. Kalau koordinat A-nya itu adalah 0, maka dimasukkan ke sini dikurangi 0. Hasilnya juga 2. Jadi sisi kiri dan sisi kanan hasilnya sama. Karena hasilnya sama, mungkin Anda bisa tentukan manfaat dari teorema dasar penggunaan integral dari gradien ini, integral pada suatu gradien. Nah, mungkin kalau penjelasan di Zoom ini relatif kurang lancar karena mungkin saya tidak nulis tangan gitu ya. Ya, mungkin ada baiknya kalau nanti di kelas bisa dibantu oleh dosen untuk menjelaskan lebih terperinci gitu ya. Nah, saya mungkin masih ada sekitar 4 menit sebelum dilanjutkan oleh dosen di kelas begitu ya. Nah, mungkin saya coba percepat di 2 poin berikutnya. Itu adalah teorema dasar untuk divergensi dan juga teorema dasar untuk curl. Jadi saya tunjukkan persamaannya saja dulu. Latihannya sih sebenarnya ada juga contoh soalnya, tapi mungkin terlalu panjang kalau dijelaskan, tapi nanti Anda bisa perdalam ya. Mungkin saya tunjukkan dulu. Jadi teorema dasar untuk divergensi itu sering disebut, ada yang menyebut teorema Gauss atau teorema Green atau teorema divergensi. Nah, itu memenuhi bentuk persamaan ini. Jadi integral suatu volume dari suatu divergens itu sama dengan integral permukaan tertutup dari suatu vektor itu. Jadi divergensi vektor V kan ini. Jadi ini yang sisi kiri itu ngitungnya integral volume, yang sisi kanan integral surface. Nah, bedanya di sini ada d tau, ini dA, tapi ini adalah divergens atau turunannya. Nah, ini contohnya kalau nanti Anda mau cek V-nya misalkan diketahui seperti ini dan permukaannya misalkan atau volumenya ditunjukkan seperti ini untuk kubus. Nah, kalau del dot V-nya Anda harus hitung dulu ya, tadi harus tahu dulu ngitung yang perkalian titik dulu. Kalau sudah, nanti Anda integralkan, Anda dapat angkanya, jadi dapat angka yang sebelah kiri di sini. Nah, kalau mau dibandingkan yang sebelah kanan, nah ini langkahnya lebih panjang begitu ya, mungkin. Ini yang kiri ini sama seperti tadi, saya tulis lagi. Yang sebelah kanan ini perlu di breakdown nih permukaannya karena ada arah kiri kanan, ada plus, minus, dan seterusnya. Nanti mungkin saya nggak sempat tunjukkan, tapi kalau di total ini akan sama nih. Hasilnya juga 2. Nah, ini saya percepat. Nanti Anda bisa cek untuk menghitung ini. Nah, yang terakhir itu materi saya mungkin terakhir sampai di sini. Itu berkaitan dengan teorema dasar untuk curl atau disebut juga teorema Stokes. Yaitu hasil dari integral permukaan dari suatu curl itu sama dengan integral tertutup dari vektor V pada suatu garis. Nah, tinggal kita punya contoh soalnya, misalkan kita punya V bentuknya seperti ini. Kalau diminta mengecek teorema Stokes yang di sini, maka kita perlu juga tentang permukaan atau dA. Misalkan diketahui dA-nya seperti ini ya, minus dy dz x topi. Jadi karena ini ada sumbu y dan z, makanya dy dz x topi arahnya minus. Berarti dia menuju ke luar sana ya, ke belakang atau ya menuju kertas atau menuju layar. Nah, kalau .dl-nya tadi sudah tahu juga perpindahannya seperti ini.
Nah, berarti pertama untuk mengecek ini Anda melakukan perhitungan curl, del curl V, del cross V ini. Nah, ini harus dihitung dulu pakai cara yang awal tadi kita jelaskan. Kalau Anda lancar nanti akan dapat seperti ini. Nah, DA-nya sudah diketahui. Terus kemudian eh, dibentuk integral. Integralnya ini DA berarti ini double 2 kali karena ada DY DZ kan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, nanti Anda akan dapatkan angkanya. Nah, ini hasilnya yang sebelah kiri. Itu 4/3. Sedangkan kalau pakai cara yang sebelah kanan, ini mungkin sedikit lebih panjang karena di sini ada integral garis. Nah, ada garis 1 atau I, ini ada garis 2 double I, garis ketiga ini triple I, yang ke bawah ini ada IV ya atau keempat gitu ya. Nah, di sini pastinya ada beberapa data kelengkapan terkait dengan garis pertama. Nilai X-nya sama dengan 0, Z sama dengan 0, berarti di sini ya ini perubahan terhadap DY. Nah, kemudian kalau yang ke atas berarti terhadap DZ. Yang ke kiri lagi itu terhadap DY lagi, yang ke bawah juga terhadap DZ. Nah, nanti Anda coba, kalau sudah nanti perhitungannya itu kita bisa jumlahkan, hasilnya akan sama 4/3 karena ini integral tertutup ya, lintasannya tertutup. Oke. Jadi ini mungkin nanti bisa dicermati atau ditindaklanjuti untuk perhitungannya. Nah, ini mungkin sangat ringkas. Nah, perlu dicoret-coret ya, ini dapatnya dari mana gitu ya. Kalau lebih runut nanti Anda bisa kerjakan. Kalau sementara ini kan jawabannya udah ditempel dulu ya. Jadi Anda bisa cek nanti kalau ngitung sendiri. Oh, dapatnya seperti itu, tahu asalnya dan dari mana begitu ya. Oke, mungkin itu kalau dari saya. Nah, ini sudah jam 12 lebih 1 menit. Nah, kira-kira mungkin ada pertanyaan yang mungkin saya bisa respon dulu atau kita cukupkan? Silahkan. Ya, baik. Kalau belum ada sebenarnya ya saya lebih mudah ya. Nanti sebenarnya saran saya ya, dicoba ya, misalkan, ini tuh ditutup dulu, kalau ada materi itu ditutup dulu, Anda coba ngitung pakai kertas kosong gitu ya, kira-kira nanti dapat keluar ini enggak. Nanti kalau pada saat ujian atau pada saat tugas, itu, soalnya diganti, misalnya X, Y kuadratnya diganti, nanti Anda bisa kerjakan gitu ya. Nah, itu sarannya. Jadi yang kedua, Anda belajar melihat, eee, vektor posisinya ya, atau posisinya lah. Itu nanti dari titik mana ke mana untuk DL gitu ya. Nah, mungkin itu yang paling mudah. Kemudian kalau yang berkaitan dengan area juga demikian ya, nanti dicek arah permukaannya yang kemana dulu, dikerjakan yang perkalian titik dulu gitu ya. Nah, kemudian baru diintegralkan. Nah, integralnya itu mungkin mudah-mudahan lancar gitu ya. Kalau enggak nanti mungkin perlu Anda coba latihan juga yang paling sederhana di contoh yang seperti ini gitu ya. Nanti kalau udah lancar, nanti mungkin Anda akan lebih terbayang ketika punya yang lebih kompleks berkaitan dengan garis, berkaitan dengan permukaan, dan berkaitan juga dengan volume, begitu ya. Mungkin itu dari saya, selanjutnya mungkin bisa dilanjut di studi, di kelas, siapa tahu ada tambahan atau ada contoh yang lebih mudah dari dosen di kelas. Terima kasih atas perhatiannya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya undur diri ya. Oke, terima Baik, kasih. Pak. Terima kasih, Pak.